akan membahas tentang konsep steganografi serta implementasinya, baik data hiding dan dokumen marking. Selanjutnya yaitu pengertian steganografi. Steganografi adalah teknik untuk menyembunyikan informasi ke dalam sebuah media digital, sehingga keberadaan data tersebut tidak terlihat oleh orang lain. Berbeda dengan sistem pengamanan lain yang hanya melindungi isi data, steganografi bekerja pada tingkat persepsi. Orang tidak sadar bahwa ada pesan di dalam media tersebut. Steganografi sudah digunakan sejak masa kuno, misalnya menulis pesan di belakang lilin, namun kini berkembang menjadi metode digital yang dapat disisipkan ke dalam gambar, audio, video, dan dokumen. Bahkan pakai jaringan. Tujuan utama steganografi yaitu yang pertama untuk menyamarkan keberadaan pesan, mengamankan komunikasi, mencegah pihak tak berwenang mengetahui adanya data penting. Selanjutnya yaitu perbedaan steganografi dengan kriptografi. Kriptografi mengubah pesan menjadi bentuk acak atau cipher, sehingga meski terlihat isinya sulit dipahami tanpa kunci. Contohnya, pesan teks terenkripsi terlihat mencurigakan tetapi sulit dibaca. Sedangkan steganografi menyisipkan pesan ke dalam media lain, membuatnya tidak terlihat sama sekali bagi orang awam. Contohnya, foto kucing yang terlihat biasa padahal berisi pesan rahasia. Selanjutnya yaitu konsep dasar steganografi. Yang pertama, cover object, media asli yang digunakan untuk menyembunyikan data. Contoh, foto, audio, video, dokumen PDF, file Word. Yang kedua, hidden message, data informasi rahasia yang ingin disembunyikan. Bisa berupa teks, gambar lain, file zip, atau bahkan watermark. Ketiga, embedding process, proses menyisipkan data ke dalam media tanpa merusak kualitas media asli. Teknik penyisipan bergantung pada jenis media, LSB, transform, domain, insertion, dan lain-lain. Yang keempat, stego object, media hasil penyisipan harus terlihat normal tanpa indikasi perubahan. Yang kelima, extraction process, proses untuk mengambil kembali data yang disembunyikan. Hanya orang yang tahu metode atau kunci tertentu yang dapat mengekstraknya. Selanjutnya yaitu implementasi data hiding. Data hiding adalah teknik menyembunyikan informasi rahasia di dalam media digital tanpa mengubah tampilan atau kualitas media secara signifikan. Tujuan data hiding yaitu menjaga kerahasiaan komunikasi, mengirim pesan tanpa menimbulkan kecurigaan, melindungi informasi sensitif, keamanan dalam jaringan publik. Contoh penerapan nyatanya, menyisipkan pesan rahasia dalam gambar harian untuk komunikasi aman, menyembunyikan password atau token API sebagai lapisan keamanan tambahan, menyisipkan data penting dalam dokumen agar tidak tampak oleh orang lain. Metode umum dalam data hiding yaitu ada LSB, yaitu Least Significant Bit, mengubah bit paling kecil pada piksel gambar atau audio untuk menyisipkan data. Keuntungannya sangat sederhana, tidak terlihat perbedaannya. Kekurangannya, rentan jika media dikompresi atau diedit. Yang kedua, DCT atau Discrete Constant Transform, menyisipkan data pada domain frekuensi, biasanya dalam foto JPEG, lebih kuat terhadap kompresi. Yang ketiga, Speed Spectrum, menyebarkan data ke berbagai bagian media sehingga sulit dideteksi atau dirusak. Selanjutnya yaitu implementasi dokumen marking. Dokumen marking berfokus pada penandaan dokumen untuk melindungi kepemilikan dan mencegah penyalahgunaan. Apa itu dokumen marking? Teknik menyisipkan identitas, tanda, atau kode tertentu agar dalam dokumen digital, agar pemilik asli diketahui dokumen tidak mudah dipalsukan. Penyamaran dokumen bisa dilacak. Contoh penerapannya, watermark pada foto online tanpa kepemilikan pada file PDF. Penanda unik untuk dokumen perusahaan. Melacak kebocoran data dengan ID tersembunyi. Sertifikat marking untuk dokumen legal. Jenis-jenis markingnya yang pertama visible watermark. Misalnya, tulisan confidential terlihat jelas. Kedua, invisible watermark, disisipkan menggunakan teknik steganografi. Tidak terlihat tetapi bisa dideteksi secara digital. Selanjutnya, contoh penggunaan di dunia nyata. Yang pertama, komunikasi rahasia. Steganografi digunakan oleh aktivis, jurnalis, atau agen intelijen untuk mengirim pesan aman di negara sensitif. Yang kedua, perlindungan hak cipta. Watermark tak terlihat memungkinkan pembuat konten melacak foto mereka yang dicuri. Yang ketiga, sistem keamanan perusahaan. Dokumen penting diberi ID steganografi sehingga jika bocor, perusahaan tahu sumber kebocoran.
Yang keempat, forensik digital. Penyidik dapat menemukan informasi tersembunyi dalam file yang tampak biasa. Yang kelima, pengaman multimedia, film audio, dan e-book diberi watermark agar tidak disalin ilegal. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan steganografi. Kelebihannya menyembunyikan keberadaan data, bukan hanya isi. Sulit dideteksi oleh orang awam. Mendukung berbagai jenis media, bisa dipadukan dengan kriptografi. Cocok untuk komunikasi aman tanpa menarik perhatian. Kekurangannya, kapasitas penyisipan terbatas. Mudah rusak jika file dikompresi, dipotong, atau diedit. Teknologi steganalisis modern mampu mendeteksi pola penyisipan tertentu. Tidak cocok untuk data dengan ukuran besar. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Steganografi merupakan teknik penting dalam dunia keamanan informasi yang berfungsi untuk menyembunyikan informasi ke dalam berbagai jenis media digital. Dua implementasi utamanya yaitu data hiding dan dokumen marking memiliki tujuan yang berbeda namun sama-sama berkaitan dengan perlindungan data. Data hiding berfungsi untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan komunikasi secara rahasia. Sementara dokumen marking digunakan untuk melacak, mengidentifikasi, dan melindungi dokumen dari penyalahgunaan atau pelanggaran hak cipta. Dengan perkembangan teknologi, steganografi semakin banyak digunakan dalam keamanan digital modern, multimedia, pemerintahan, hingga industri kreatif. Teknik ini menjadi salah satu metode yang efektif untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan autentikasi sebuah dokumen atau pesan.